logika penggunaan sepatu betul-betul dijungkir balikkan dengan tren sepatu olahraga atau sepatu kets yang dipakai di mana-mana. Para wanita cantik dengan baju mahal, mereka memakai sepatu kets. Para dokter pakai sepatu kets. Petugas official dengan memakai baju jas lengkap dengan dasi, juga sepatunya kets. Para menteri dan bahkan presiden juga sepatunya adalah sepatu kets. Begitu juga di tempat-tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nike adalah pemimpin pasar global dalam industri alas kaki olahraga. Dengan pendapatan segmen alas kaki saja telah mencapai penjualan lebih daripada 35 miliar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, Nike melaporkan penjualan lebih dari 400 juta pasang sepatu setiap tahun. Dan pendapatan perusahaan mencapai 51,36 miliar pada tahun 2024. Berikut ini adalah sejarah dan strategi Nike dalam mengungguli Adidas dan Onitsuka Tiger. Pertama adalah sejarah singkat. Awal dari hubungan Onitsuka dan Tiger. Awalnya, Nike adalah sebagai distributor yang bernama Blue Ribbon Sport, didirikan tahun 1964 oleh Phil Knight dan Bill Bowerman. Sebenarnya merupakan importir sepatu Onitsuka Tiger dari Jepang ke Amerika. Perpecahan dan kelahiran Nike, konflik muncul ketika Onitsuka merasa Nike atau Blue Ribbon melanggar kontrak dengan memproduksi sepatu sendiri. Nike kemudian merilis sepatu pertamanya, yaitu Nike Cortez pada tahun 1971 yang didesain sangat mirip dengan Onitsuka Tiger Corsair dan memenangkan hak atas nama tersebut setelah pertarungan hukum. Berikutnya, Nike mengungguli Onitsuka karena fokus dan inovasi teknologi lari yang agresif dan menggunakan strategi pemasaran global, sementara Onitsuka Tiger dan sekarang berubah menjadi ASICS lebih berfokus pada pasar teknik atletik. Saat ini, Onitsuka Tiger lebih dikenal sebagai merek fashion retro. Berikutnya, Nike juga mengungguli Adidas. Nike mulai menggeser posisi Adidas yang mendominasi pasar dunia sebelum tahun 1980-an melalui berbagai strategi utama, yaitu strategi pertama adalah inovasi teknologi dengan memunculkan Nike Air, pengenalan teknologi air cushioning pada tahun 1979 dan revolusi Air Max di tahun 1980-an memberi keunggulan performa yang tidak dimiliki Adidas saat itu. Berikutnya adalah pemasaran Just Do It Celebrity. Kampanye ikonik Just Do It dan kontrak eksklusif dengan atlet papan atas, terutama Michael Jordan, mengubah sepatu olahraga menjadi simbol gaya baru, simbol gaya hidup, simbol lifestyle, dan bukan hanya sekedar alat performa. Dan saat inilah maka para selebritis, para wanita cantik menggunakan sepatu Nike, Just Do It, sepatu kets, sepatu olahraga. Dan berikutnya para petugas official, para menteri, para dirjen, para pejabat pemerintahan, termasuk para petugas imigrasi di bandara-bandara, mereka menggunakan sepatu kets. Dan utamanya waktu itu mereka ingin disebut mengikuti tren menggunakan merek Nike. Berikutnya, Nike juga mendominasi pasar Amerika Utara. Nike berhasil menguasai pasar Amerika Serikat secara mutlak, yang merupakan pasar sepatu terbesar sebelum berekspansi secara global. Dan juga Nike melakukan akuisisi strategis untuk memperkuat posisinya, yaitu mengakuisisi sepatu merek Converse dan memperluas jangkauannya ke pasar casual fashion. Saat ini Nike meskipun pada tahun 2024-2025 mengalami penurunan penjualan sekitar 10% karena persaingan yang sangat ketat, Nike masih memimpin pasar global dengan menguasai market share sebesar 38%.
Sementara itu, Adidas menjadi pesaing terdekat di posisi kedua dengan pendapatan sekitar 25 miliar dolar pada tahun 2024 dan berfokus pada inovasi sepatu bola dan gaya retro atau Samba atau Gazelle. Onitsuka Tiger mengalami kebangkitan sebagai ikon fashion retro cool di kalangan Gen Z. Namun secara volume penjualan masih jauh di bawah Nike dan Adidas. Singkatnya, Nike mengungguli pesaingnya melalui perpaduan inovasi produk, yaitu teknologi Air, pemasaran agresif, menggunakan bintang-bintang dan selebritis terkenal, dan menguasai pasar Amerika yang sangat kuat. Puncak daripada penjungkir balikan penggunaan sepatu kets, sepatu olahraga ini adalah manakala brand-brand besar fashion mulai terjun dan memproduksi sepatu kets. Contoh kata, misalnya Christian Dior, Hermes, Louis Vuitton, dan banyak lagi. Ada Fendi, ada Gucci, semuanya memproduksi sepatu-sepatu kets yang dominasinya adalah warna putih, kemudian menggunakan berbagai warna-warna pernik-pernik yang sangat girly, yang sangat cantik untuk para wanita. Mereka, para desainernya, mengerahkan segala dasa, segala daya dan kemampuan estetikanya untuk menciptakan sepatu cantik yang berbentuk sepatu kets, yang aslinya adalah sepatu olahraga, yang aslinya adalah sepatu sport, sepatu untuk lari, untuk atletik dan lain sebagainya. Namun kini betul-betul menjadi sepatu fashion, dan itu adalah merupakan penjungkir balikan daripada dunia fashion. Memang industri sepatu fashion sudah merupakan industri raksasa, volumenya secara global mencapai 200 miliar dolar Amerika, dan itu diperebutkan oleh brand-brand besar. Tentunya tadi disebutkan Nike adalah pemegang market share yang paling besar. Kemudian berikutnya adalah Adidas dan yang lain-lainnya. Namun kini brand-brand fashion mulai memproduksi sepatu olahraga, sepatu kets, dan itu dijajakan dan itu ditawarkan di butik-butik terkenal mereka di kota Paris, di kota Milan, di Tokyo, di New York, di kota-kota di fashion, di butik-butik mewah. Mereka selalu berpasangan dengan baju cantik, dengan tas kulit cantik, dan sepatu cantik, sepatu kets. Luar biasa, dunia fashion betul-betul mengglobal dan betul-betul menggeliat dan betul-betul menjungkir balikkan logika-logika alas kaki. Tadinya mereka dunia formal menggunakan sepatu warna kulit, sepatu warna hitam, warna gelap, dengan sol sepatu dari kulit juga, dan kini aktivitas formal yang tadinya didominasi oleh sepatu formal justru digantikan posisinya oleh sepatu fashion, sepatu kets, sepatu olahraga, namun bisa dipakai secara fashion dan dipadu-padankan dengan atribut-atribut dengan pakaian lainnya. Sehingga inilah momentum dalam satu dekade terakhir ini adalah betapa menggilanya dunia fashion, dan juga betapa mereka saling berkelindang antara dunia sport, sepatu sport, dan dunia fashion. Dan ini tentunya menjadi lahan yang menarik bagi produsen, tetapi juga menjadi lahan bagi para wanita-wanita cantik, wanita-wanita muda untuk menikmati dunia fashion betul-betul dari ujung kepala sampai ujung kaki. From head to toe, semuanya adalah produk fashion. Oke, sejauh mana sepatu kamu berfashion? Tunjukkanlah. Ayo.